Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah wa ni'matillah wa syukurillah. Setelah Jakarta dihujani hujan selama berhari-hari, alhamdulillah hari ini diberikan cerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga sahabat-sahabat kita, saudara kita yang kena musibah diangkat musibahnya oleh Allah, diberikan kesabaran dan digantikan musibahnya dengan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Ustadz juga kagum. Kenapa? Karena hari ini yang malam ini yang datang luar biasa ini banyak. Kenapa banyak? Karena menunjukkan bahwasannya antum semua ini adalah pecinta ilmunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana mencintai ilmu itu kata Habib Muhammad bin Hadis Segaf di dalam kitab Tuhfatul Ashrafnya, beliau berkata tentang keutamaan ilmu, tentang keutamaannya orang yang mencintai ilmu dan ahli ilmu. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wa talabil ilm fihi fadlun azim. Orang kalau mau menuntut ilmu, hadir ke majelis ilmu, itu di dalam mencari ilmu ada keutamaan yang sangat agung, ada keutamaan yang sangat besar. Bahkan diceritakan diriwayatkan bahwasannya ada perkataan yang berbunyi talab ilm kaslan khairun min khamsami'ah abid mujtahid. Satu orang penuntut ilmu tapi malas-malesan, ya ibadah kadang duha kadang kagak, sholat sunnah rawatib kadang ngerjain kadang kagak, witir kadang lewat kadang ngerjain, males. Ngaji Quran apalagi paling Yasin malam Jumat doang gitu juga, Kahfi paling hari Jumat doang, sisanya males. Tapi dia nuntut ilmu, semangatnya nggak putus, tetap dia belajar, tetap dia hadir majelis taklim. Ini ucapan tersebut talabul ilm kaslan, penuntut ilmu yang males, itu katanya khairun, lebih baik dari apa? Min khamsamiha abid mujtahid, dibandingkan 500 ahli ibadah yang bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada nih di masjid, di mushola 500 orang, ibadahnya luar biasa, top markotop, tapi kagak nuntut ilmu, kagak dari majelis taklim, itu dibanding sama orang yang nuntut ilmu hadir majelis taklim lebih baik. Walaupun tuh orang malas, walaupun yang nuntut ilmu ini orangnya malas ibadahnya, tapi yang wajib tetap dikerjain, cuman yang sunnah rada-rada malas. Itu katanya lebih baik daripada 500, daripada ahli ibadah yang bersungguh-sungguh. Sampai kata Habib Muhammad bin Hadi, hadza fil kaslan. Ini perumpamaan bandingannya sama orang penuntut ilmu yang malas. Nuntut ilmu, hadir majelis taklim rajin, tapi ibadahnya rada kurang, sholat sunnahnya rada kurang. Ini buat orang yang malas. Fakaifa bil mujtahid al mujid fit talab. Gimana dengan perbandingannya? 500 aja sama orang malas, bandingannya seperti itu. Ahli ibadah 500, bandingannya satu orang talabul ilm yang malas. Bagaimana dengan talabul ilm yang rajin, yang bersungguh-sungguh, yang totalitas di dalam menuntut ilmu? Wal ilm, disebutkan bahwasannya ilmu dzakaru la yuhibbuhu illa dzukranur rijal. Ilmu itu disebutkan oleh para alim ulama, tidak ada yang mencintai ilmu kecuali yaitu dzukranur rijal, para lelaki yang jantan, lelaki yang maco, yang kelihatan laki-lakinya jantan, gentle, itu pasti cinta ilmu, suka ilmu. Ini alim ulama ngomong seperti itu, bahwasanya la yuhibbuhu illa dzukranur rijal. Ilmu itu hanya disukai, disenengin sama laki-laki yang tulen, laki-laki yang orisinil, yang jelas kelaki-lakiannya, jantan.
Berarti sebaliknya, wa man la yuhibbuh fahuwa mukhannas. Berarti orang yang nggak cinta ilmu, nggak suka ilmu, berarti itu diibaratkan mukhannas. Mukhannas tuh kalau sekarang anak-anak muda bilangnya boti, bencong, ya enggak? Nah, ini nggak jelas laki-lakinya, ya. Tulang lunak dia. Nah, berarti tuh yang tulang lunak, golongan-golongan kayak gitu itu nggak cinta ilmu tuh. Yang cinta ilmu tuh yang jantan, kata para alim ulama. Bahkan yang luar biasanya Habib Muhammad bin Hadi ini mengeluarkan riwayat yang luar biasa. Waruya fil athar fi fadlil ilm an Ka'bil ahbar. Diriwayatkan di dalam athar bahwasannya ada tentang penyebutan keutamaan ilmu, yang mana riwayat ini didapatkan dari seorang yang bernama Ka'ab al-Ahbar. Nah, ini Ka'ab al-Ahbar ini bagi yang rajin hadir di gubahnya Umi Fatmah, ya, di magomnya Habib Hasan setiap malam Jumat nih pasti baca Maulid Tiba, bener gak? Nah, ada yang namanya al-hadithul awal al-bahril ilmi dafiq walisanul qur'anin natiq awhadi ulama'in nas Sayyidina Abdullah bin Sayyidinal Abbas radhiyallahu anhuma. Itu riwayat yang pertama. Nah, riwayat yang kedua, nah, al haditsus tsani an Atha ibni Yasar an Ka'bil Ahbar. Siapa Ustaz Ka'bil Ahbar? Ka'bil Ahbar itu adalah seorang yang hidup di zaman Nabi SAW, tapi gak pernah ketemu Rasul, padahal hidup di zaman Rasulullah. Bahkan ada riwayat menyebutkan dia ini baru masuk Islamnya terlambat, setelah Rasulullah meninggal baru masuk Islam. Ada riwayat menyebutkan di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ada lagi riwayat yang menyebutkan di zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Nah, ini beliau ini baru pindah ke kota Madinah di zaman pemerintahannya Umar bin Khattab. Jadi terlambat, padahal hidup di zaman Rasulullah. Sampai-sampai sahabat Nabi, paman Rasul itu penasaran sama Ka'ab al-Ahbar. Sampai ditanya langsung, diinterogasi, ente ini kan hidup di zaman Nabi, kenapa ente terlambat masuk Islam? Kok udah Rasulullah meninggal baru masuk Islam? Nah, ternyata Ka'ab ini adalah orang Yaman. Dia domisilinya di mana? Di Yaman, jauh dari Madinah, tapi hidup di zamannya Rasul. Ternyata dia ini adalah ulamanya kaum Yahudi. Dia ini gak beragama Islam dulunya, tapi agamanya Yahudi. Dan dia memegang daripada yaitu ajarannya kaum Yahudi, yaitu kitab Torah atau yang terkenal dengan kitab Taurat. Nah, bapaknya ini, kata Ka'ab bin Ahbar, saya punya bapak nih antik katanya. Bapak anak ini bikin itu yang namanya kesimpulan dari kitab Taurat. Wah, diambil, ditulis dari kitab Taurat. Kata bapaknya, ente baca ini aja udah. Ente baca, udah ini aja udah, lembaran ini aja ente baca semuanya. Tapi jangan baca yang satu lagi, disembunyiin, disegel, dimasukin. Di mana? Di satu kotak, di satu peti, kagak boleh dibuka. Nah, ternyata ketika dia pelajarin, dia dalemin itu yang namanya kitab Taurat, dia amalin sama dia sampai akhirnya benar-benar dia menguasai cerita-cerita Israiliyat, para nabi-nabi yang terdahulu yang berasal dari kaum Bani Israel. Ini dikuasain nama dia semuanya, sejarah dikuasain, ilmu Taurat dikuasain, sampai akhirnya bapaknya meninggal. Dan ini diceritakan oleh beliau dari yaitu Maulid Diba. Ya, Maulid Tiba diceritain apa? Gala alamani abi Taurata illa sifran wahidan kana yakhtimuhu wa yadkhiluhu sunduk. Saya ini diajarin sama ayah saya kitab Taurat kecuali apa? Lembaran, satu lembar yang mana ditutup, disembunyiin, dimasukin ke dalam kotak peti. Falamma mata abi, ketika abah anak udah meninggal dunia, kepo dia. Dilihat Islam udah menyebar, bukan cuma di Mekah Madinah, tapi sampai ke Yaman, sampai ke negeri Syam, sampai seluruh jazirah Afrika dan lain sebagainya. Maka penasaran, apa sih yang disembunyiin oleh bapak saya? Lembaran apa yang disembunyiin dari kitab Taurat?
Falamma mata abi fatahtuhu fa idzan fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman. Ternyata ketika saya buka kotak tersebut yang disegel tadi, ternyata di dalamnya itu ada lembaran yang menerangkan tentang nabi yang akan datang di akhir zaman. Sampai spesifik disebutinnya di Taurat. Mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu di Syam. Sampai itu nabi kelahirannya di kota Mekah, hijrahnya ke kota Madinah, bahkan kekuasaannya, keagamanya itu akan menyebar sampai ke negeri Syam. Negeri Syam ini kalau sekarang itu adalah Syria, Lebanon, Yordania, Palestina. Nah ini sampai negeri Syam. Sampai-sampai disebutkan bukan cuman apa, bukan cuman kekuasaannya aja, disebutin spesifik ciri-ciri nabi tersebut. Yakusu sya'rahu wa yataziru ala wasatih. Itu nabi suka cukuran katanya, suka cukuran, nggak kayak orang Baduy Arab yang lain, gondrong aja ya, nggak gonjes, nggak gondrong Yesus itu, nggak jamet, nggak, dia asli gondrong. Tapi Rasulullah itu kalau gondrongnya itu apa, bainal limmatin wa dhafrah. Jadi Rasulullah itu kalau gondrong sampai pundak, kalau digunting sampai apa, telinga. Nih Rasulullah kalau pendek sampai telinga, kalau dipanjangin sampai segini, dicukur. Yakussu sya'rahu wa yataziru ala wasatih. Bahkan itu nabi demenannya, doyannya itu pakai apa? Wa yatazir, pakai izar, pakai sarung. Di mana? Ala wasatih, di tengah badannya. Disebutin kalau pakai sarung dilipat di mana? Di tengah badannya. Udah kayak kiai-kiai Jawa, ya kayak santri Jawa gitu. Pakai apa? Santri kobong pakai apa? Pakai sarung. Tuh disebutin di kitab Taurat, pakai sarungnya nabi disebutin. Bahkan bukan cuma nabinya, yakunu khairal anbiya wa ummatuhu khairal umam. Bahkan itu nabi menjadi sebaik-baiknya nabi, paling utamanya nabi. Bahkan bukan cuma nabinya doang, yang umatnya ikut-ikutan. Umatnya ikut-ikutan jadi paling mulianya umat. Karena apa? Karena nabinya yang paling mulia. Makanya disebutin di busyra apa di kitab Burdah tadi, busyra lana ma'syarul islam innalana binal inayatir ruknan ghairu munhadimi. Oh, kabar gembira kepada kita wahai segenap orang-orang muslim. Kita ini dapat perhatian dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana perhatian itu bagaikan tiang yang enggak bisa roboh. Kapan? Lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramil rusul kunna akramal umami. Ketika diseru orang yang mengajak kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, disebut dengan apa-apa? Sebaik-baiknya rasul. Rasul kita ini paling topnya rasul. Di antara rasul 313 yang 25 sebutin di Quran, itu yang paling top 5 ulul azmi. Yang paling top di antara 5 itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka karena nabinya paling baik, kunna akramal umami, kata Imam Busiri. Kita jadi umat yang terbaik bukan karena kita, karena nabinya yang terbaik. Yakunul khairal umam, maka kita menjadi sebaik-baiknya umat. Yukdam bahkan disebutin yukabbirunallaha ta'ala ala kulli syaraf. Itu umat Nabi Muhammad selalu bertakbir, Allahu Akbar, membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala di setiap tempat-tempat yang mulia, di masjid, di musola, di majelis taklim, selalu membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Yasufuna fi salati kasufufihim fil qital. Bahkan mereka ini kalau mau ibadah salat berbaris, safnya lurus, lempeng, rapet, kayak orang mau apa? Berperang. Dan disebutkan qulubuhum masahifuhum yahmaduna Allah taala ala kulli syiddatin wa raha. Itu gulubnya mereka, umatnya Nabi Muhammad, itu isinya apa? Masahifuhum, lembaran-lembaran kitab mereka Al-Quran ada di dalam lubuk hati mereka. Mereka hafal Quran, ya, mereka hafal Fatihah. Walaupun cuma kul huwallahu ahad, yang penting hafal udah. Ada dalam hati ente ini kul a'udzu birfalaq, kul birabbin nas, in a'toina wal asri, ya enggak? Oh, itu surat-surat favorit kita kalau lagi sholat, ya enggak? Nah, ini ada di dalam hati mereka, yang mana yukabbirunallaha, dan mereka ini para umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dibilang apa? Yahmadunallaha taala ala kulli syiddatin wa raha. Di saat susah dia bersyukur. Di saat senang dia bersyukur. Luar biasa. Umat Nabi diajarin sama nabilnya qanaah, ridho,
Kalau waktunya senang kita bersyukur, waktunya susah kita sabar, tetap kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebutin apa? Thuluthun yadkhulunal jannata bighairi hisab. Sepertiga dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masuk ke dalam surga tanpa melalui hisab, langsung VVIP. Enak udah, ajib. Makanya kalau orang baca ini, Allahumma ja'alna minhum, ya Allah jadiin kita termasuk sepertiga umat Nabi yang masuk ke dalam surga tanpa melalui hisab. Wa thuluthun, dan juga ada sepertiga lagi, ya'tuna, yang mana mereka datang bidunubihim wa khatayahum fayughfaru lahum. Mereka datang bawa dosa, bawa kesalahan, tapi akhirnya kesalahan mereka, dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa thuluthun ya'tuna bidzunubin. Tapi ada sepertiga akhir nih, umat Nabi Muhammad datang di hari kiamat dengan dosa-dosa wa khataya idham, dan kesalahan-kesalahan yang enggak kecil. Gede. Sampai Allah Subhanahu wa taala saking gedenya nyuruh kepada para malaikat, fayaqulullahu taala lil malaikati idhabu wazinuhum, berangkatlah engkau wahai para malaikat, timbang amal ibadah mereka. Fayaquluna, maka para malaikat menjawab, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, wajadnahum asrafu ala anfusihim. Wah, ini sepertiga umat akhir paling taat ini, paling luar biasa ini. Wah, udah melampaui batas pada diri-diri mereka. Udah ada dosa diterjang semuanya. Nggak ada maksiat dilakuin sama mereka semua. Ini umat ini dibilang katanya apa? Asrafu ala anfusihim wa wajadnahum min wa wajadna amalhum minadzunubi ka amsalil jibal. Dosanya segede gunung, ya Allah. Gunung Rinjani yang lagi rame, itu nggak ada apa-apanya sama dosa umat Nabi Muhammad. Satu orang segede daripada Gunung Rinjani, bahkan lebih gede lagi, mungkin dari Gunung Everest, lebih gede lagi. Dosanya nggak tanggung-tanggung, numpuk dosa sampai segede gunung, bayangin. Tapi yang luar biasanya, selain mereka ini dosanya segede gunung, ternyata apa? Ghaira annahum yashhaduna an la ilaha wa anna Muhammadan. Ternyata itu umat biarpun modelnya begitu tetap bersaksi bahwasanya engkau adalah Tuhannya dan Nabi Muhammad itu adalah Rasul utusannya. Wah, diampunin sama Allah Subhanahu wa taala. Adkhiluhumul jannata birahmati. Mereka masuk dalam surga karena rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini yang riwayatin siapa? Ka'ab al-Ahbar. Jadi kalau buat hadis-hadis yang roja, yang bukan yang khauf nih, yang bikin takut, bukan, hadis-hadis harapan. Nah ini mainannya Ka'ab al-Ahbar udah. Wah, Ka'ab al-Ahbar ini banyak riwayatnya. Nah di antara riwayat Ka'ab al-Ahbar ini, beliau ini panjang umur, ya. Selain mempelajari Islam, nguasain Israiliyat, cerita-cerita Bani Israel. Jadi yang di Taurat, di Zabur, semua dia hafal semuanya tuh. Ditambah Al-Quran juga, wah udah komplit, ya. Ini luar biasa nih Ka'ab al-Ahbar ini, luar biasa komplit ilmunya. Nah, dia ini meninggal sampai umurnya panjang, sampai Sayyidina Umar meninggal, sampai Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman meninggal setahun baru meninggal di daerah Hims, ya, di daerah Syria Hims, beliau meninggal dunia. Nah, waktu lagi peperangan. Nah ini beliau Ka'ab al-Ahbar ngeriwayatin nih. Wah, hadisnya ajib ini. Ini hadisnya ajib buat orang-orang thalabatul ilm. Annahu mata rajulun musrifun ala nafsih. Diceritakan kata Abul Ahbar bahwasannya pada zaman dahulu ada orang yang meninggal. Kebetulan yang meninggal ini adalah orang yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri. Falam yujad fi amalihi ma yunajjihi minal adzab. Bahkan saking kagak ada amal ibadah sedikit pun, gak ada satupun amalan yang bisa menyelamatkan dia daripada azab. Isinya dosa semuanya. Isinya kesalahan semua nih orang. Akhirnya apa yang terjadi? Fa amarallahu Jibril an yanzila gabrah. Allah perintahkan malaikat Jibril langsung untuk turun ke kuburannya. Fasa'alaha. Maka Jibril langsung bertanya kepada orang tersebut, perintah Allah. Apa pertanyaan pertama? Akunta aliman? Apakah kamu ini orang yang berilmu?
kali gitu berilmu walaupun fasik misalnya, bikin dosa mulu, tapi ada ilmunya dia. Akhirnya dijawab fasa'alahu faqala la, saya bukan orang alim katanya. Wah, orang alim bukan, dan gak ada tampang jadi orang yang menuntut ilmu ini kali. Fayaqulu Jibril ya Rabbi anta alam bih annahu qala la, ya wahai Allah kata Jibril, wahai Tuhanku, engkau lebih mengetahui keadaannya. Dia bilang katanya bukan orang alim dan gak ada tampang menuntut ilmu ini orang. Fayaqulu is'alu hal kunta muhibban li talabatil ilm. Ya udah tanya itu orang, kira-kira itu orang cinta gak sama orang santri, cinta gak sama orang penuntut ilmu yang lagi belajar ilmu, seneng gak dia? Fasa'alahu fayaqulu la, katanya apa? Wah dia mah kagak doyan santri, wah kagak itu kagak main dia mah santri, kagak demen orang yang belajar ilmu. Fayaqulu Jibril qala ya Rabbi fayaqulu lahu al-haq, maka dikata Jibril wahai Tuhanku, dia bilang katanya la, wahai Tuhanku gimana ini? Fayaqulu lahu al-haq is'aluh hal jalasa fi jarihi fiha alim. Tanya dulu wahai Jibril, kali dia duduk ya, dia tinggal tetanggaan sama orang alim, kali di daerah dia ada orang alim, kali deketnya itu dia sama pesantren deket kali, atau sama majelis taklim deket kali, mungkin namanya kita nggak tahu, tanya dulu. Fasa'alahu fayaqulu, maka ketika ditanya ente nih tinggalnya deket orang alim nggak, tetangga ente ada orang alim nggak? Fayaqulu la, katanya wah ana jauh dari orang alim, nggak ada, komplek kita jauh dari orang-orang yang belajar ilmu apalagi orang alim. Fayaqulu, maka Allah Subhanahu wa taala tanya lagi ishalu hal wafaqa ismuhu isma alimin. Tanya lagi, kalau dia bukan orang alim, dia nggak cinta sama orang yang nuntut ilmu, dan tetangganya nggak ada orang alim, kali namanya sama nggak, cocok nggak sama orang alim katanya. Nama bayangin nggak, nama cocok nggak? Kayak Habib Hasan nih luar biasa, namain anaknya gak tanggung-tanggung Ali Uraidhi. Wih, anaknya Imam Ja'far Shadiq, siapa yang nggak kenal Imam Ali Uraidhi yang ada orang alim di Madinah tuh, Uraidh di daerah Madinah ya. Nah, itu yang lagi sekarang nih ada selamatan ya nggak, toko cat Menara Warna, wow Haji Zaini, wih Said Ahmad Zaini Dahlan, waduh orang alim di Madinah itu, gurunya orang-orang para kiai-kiai itu semua tuh, kayak Syekh Asy'ari berguru semuanya, kayak Khalil Bangkalan berguru semuanya, Ahmad Zaini ya enggak. Wah ada lagi nih Doni, apa Don? Hah? Wah Doni ada juga namanya Syahrul ya, Syahrul Ramadhani. Oh Syahrul Ramadhani. Wah gue remun sorip ini gak belajar nahu berarti dia. Ramadhani katanya, gak apa-apa, berarti apa? Ramadan ya enggak, Ramadan. Oh berarti itu masih ada, cocok Don, cocok sama apa? Said Ramdan Buti, ada tuh orang alim, orang Syria, mati syahid lagi ngajar ditembak kata tanggung Basar Asad, luar biasa emang, dikuburinnya di Abu Yazid Al Bustami, kuburannya luar biasa. Itu namanya Said Ramdan Buti. Masih ada Don, selamat Don. Ini yang nggak selamat kayaknya Agus ini, kayaknya Agus gak kena di sini, kagak ada deh ya. Fasa'alahu fayaqulu la, tuh kan bener, ditanya ente namanya sama nggak sama orang alim, ternyata apa? Enggak katanya. Wah ini berarti deh ya, nggak ada dia, nggak ada. Fayaqulu, maka terakhir Allah tanya sama dia, is'aluh hal tuhibbu man yuhibbu talabatul ilm. Tanya sama dia, apakah dia itu cinta kepada orang yang mana orang itu menyukai para penuntut ilmu. Dia cinta kepada orang, dia dekat sama orang, dia bestie sama orang ya, orangnya itu ternyata seneng sama santri, seneng sama orang-orang hadir majelis taklim, seneng sama orang-orang menuntut ilmu. Fayas'aluhu, maka ditanya tuh orang, gimana ente demen nggak sama orang yang mana orang tersebut demen sama orang-orang yang menuntut ilmu? Fayaqulu na'am, iya. Ketolong dia. Emang circle itu luar biasa ya. Hati-hati ente kalau ngumpul ya. Circle ente circle orang-orang minimal nih. Circle ente ini ada orang yang seneng majelis taklim,
Mas seneng sama orang alim, seneng sama orang-orang yang nuntut ilmu. Karena ini lihat, fayaqulu Jibril, qala na'am ya Rabbi. Kata Jibril, wahai Allah, akhirnya ada ya Allah, cocok deh, seneng sama orang yang mana orang tersebut seneng sama orang yang nuntut ilmu. Fayaqulu, maka Allah berfirman apa? Adkhiluhul jannah birahmati. Masukin tuh orang ke dalam surga dengan sebab kasih sayangku, kata Allah, bukan karena amal ibadahnya. Ya, dosanya kebanyakan ini, cuman karena rahmat kasih sayangku, kata Allah. Limahabbatihi muhib man yuhibbal ilm, karena dia itu cinta kepada orang yang mana orang tersebut cinta kepada orang yang mencintai ilmu. Maka di akhir Habib Muhammad bin Hadi berkata begini, unduru ila fadlil ilm, coba ente perhatiin, renungin ente kepada keutamaan ilmu, wa syarafihi, kemuliaan ilmu. Udkhilal jannah bisababi mahabbatihi man ahabba talabatul ilm. Dia masuk bukan karena dirinya alim, dia masuk bukan karena dia belajar ilmu, dia masuk bukan karena cinta sama orang yang belajar ilmu, dia masuk surga bukan karena dia tetanggaan sama orang alim, dia masuk surga bukan karena namanya sama dengan orang alim, dia masuk surga dikarenakan cintanya dia, senengnya dia, demennya dia sama temennya yang mana temennya ini cinta kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Fa kaifa bil alim nafsahu. Bagaimana, kata Habib Muhammad bin Hadi Segaf, dengan orang yang mencintai orang alim langsung. Tuh luar biasa keutamaannya. Makanya kita alhamdulillah ya, Habib Hasan udah nggak ada, meninggal dunia di alam dunia, tapi disisain deh majelis taklimnya, disediain orang biar nuntut ilmu, disediain orang-orang alim yang ngajar di majelis, disediain anak yang masih belajar untuk menimba ilmu, semangat biar bisa kayak bapaknya, bahkan melebihi daripada walidnya, kita doain ya nggak? Makanya kita ini jaga in kunta fi ni'matin far'aha. Udah, kalau ente dalam nikmat kayak seperti ini, jaga nikmatnya. Biar apa? Biar tetap langgeng, dan kita semua yang kata Ka'ab al-Ahbar bisa masuk ke dalam surga dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita mencintai ilmunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afatin minal fitani. Allahu